nggak harus kita numpang hidup di pramuka, tapi gimana caranya pramuka yang hidup sama kita. Betul. Di bawah sumpah juga ya akhirnya dia ngaku dan minta maaf dan dia di dua sekolahan. Lebih nggak manusiawi mana wilayah sini sama wilayah sana? Aduh. Lu paling banyak ngirim berapa regu di satu lomba? Terakhir sih yang paling banyak berapa ya? 7 terakhir. 7 regu paling banyak. Iya, pernah. Itu dari satu gugus depan. Iya, SMP 1 Cisau. SMP 1 Cisau Iya. ngirim 7 regu. Itu gimana ngajarinnya? Satu yang saya fokusin sih tetap yang pasti regu inti gitu. Tapi yang lain juga mensuadayakan alumni sih. Jadi alumni alhamdulillah masih rapat. Berarti masih emang itu rajin, ya. gitu. Lu banyak bala bantuannya ya? Iyalah. Kalau sendiri gua nggak bakalan bisa mabok Iya. 7 regu tuh. Iya, 7 kali 8 kan udah lumayan tuh ya. Iya. Udah banyak kalau misalnya di-handle sama satu orang. Ya emang sih rata-rata guru sekarang udah bisa nge-handle 30 sampai 35 orang. Iya. Cuma ya tetap aja namanya posisinya saat lomba, materinya banyak, yang diperlombakan banyak. Masa iya bisa pegang sendiri gitu ya? Iya. Berarti kalau alumni itu sistemnya gimana, Kak? Ada yang maksudnya maaf nih ya, ada yang ngegaji atau karohim ya sukarela aja lah, yang mau datang yang nggak mau bodo amat gitu atau gimana? Kalau untuk ngomong-ngomong gaji, boro-boro buat ngegaji alumni, saya pribadi aja mungkin malah banyak keluar materi gitu. Oh Iya, kalau misalkan mau gaji semua alumni, woi nggak bisa. nggak bisa ya? Bangkrut saya. Tapi Enggak, takutnya gugus depannya gitu, Kak? Nggak ada. Nggak ada juga ya? Di berbagai sekolahan yang saya pegang juga nggak ada yang berani ngegaji alumni. Nggak ada ya? Biasanya memang giliran ngabdinya lah gitu mereka. Oh pengabdian ya. Pengabdian. Berarti balik lagi ke tadi yang sukarela itu yang saya bilang ya. Iya, Karena emang agak susah juga, Kak. banget. Apalagi mereka udah SMA, jarang kita pantau, Hmm. ketemu dunia luar yang super yang nongkrong lah, yang balapan ya, yang warnet lah, pokoknya banyak banget ya. Cuma kalau misalkan Karohim masih memberdayakan itu, saya juga maksudnya acungin jempol banget. Ya bingung gimana awalnya gitu, Kak. Awalnya gimana bisa si alumni itu tetap kumpul di satu kegiatan? Awalnya sih gini. Jadi saat saya ngedidik juga dari kelas 7, 8, 9 tuh ngasih doktrin ke mereka tuh bahwa kita tuh nggak cuman sekedar 3 tahun di sini udah lomba beres lulus udah gitu, nggak. Saya pemikiran ke mereka itu benar-benar kita tuh adalah keluarga. Mau kamu udah lulus, mau kerja, mau sekolahnya dimanapun, ketika kamu misalkan lagi libur atau misalkan lagi ada event di sekolahan kita, kembali lagi ke rumah kamu masing-masing, yaitu di pangkalannya kita di sini gitu. Walaupun mereka udah punya dunianya masing-masing. Ada juga alumni yang ternyata di SMA-nya dia nggak aktif, malah ikut kegiatan gitu. Udah nggak ikut pramuka, malah ikut yang lain gitu. Tapi ketika kembali lagi ke alumninya, ke alma mater kita, alhamdulillah ilmunya masih masih ada lah gitu. Masih bisa memberikan kepada adik-adiknya gitu. Kalau lu ngajar nggak sih, Kak? Ngajar juga. Ngajar juga ya? Ngajar di mana? Ngajar di SMP 3 Curug. SMP 3 Curug. Iya. Lu nih ya gua sih mikirnya gini, dari Parung Panjang tuh ke Curug tuh jauh banget ya. Maksudnya Iya. yang pertama sesuaikah? Ya kan, ya kita nggak munafik. Maksudnya lu juga butuh bensin, butuh makan, butuh ini itu kan. Apalagi lu udah punya keluarga. Itu tuh yang satu, apa sesuaikah, mencukupikah? Terus yang kedua, apa lu nggak pegel? Walaupun lu punya motor bagus ya. Maksudnya kalau dari Parung Panjang, lu kan apalagi Parung Panjang, mungkin teman-teman yang nonton juga pada tahu kalau Parung Panjang itu terkenal sama monster-monsternya. Dalam artian mobil-mobilnya serem-serem, nggak ada yang ya mobil-mobil kecil nggak ada. Maksudnya ya lu nggak pegel apa? Gimana ya? Kalau dari pegel sih manusiawi lah, gue juga pegel. Tapi satu sih pegelnya gue kalah sama nyaman. Oh kalau sama nyaman ya? Kalah sama nyaman. Kalau sama nyaman ya. Tapi Iya. sesuai gak? Sesuai sih ya lumayan lah. Yang namanya guru honor gimana sih? Kakak juga ngerasain. Menurut lo layak apa enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak Enggak ya? layak. Kalau untuk honor segitu enggak layak. Enggak layak ya. Enggak layak. Tapi kalau untuk pramukanya, Kak? Pramukanya ya sebenarnya kalau misalnya dibandingkan dengan kegiatan kita, event sama banyak yang kita terjun di lapangan dan event, itu kayaknya nggak layak juga, masih kurang menurut gua, manusiawi gitu. Walaupun ada bahasa nggak harus kita numpang hidup di pramuka, tapi gimana caranya pramuka yang hidup sama kita. Betul. Kalau saya bandingin lagi, lebih nggak manusiawi mana wilayah sini sama wilayah sana? Aduh. Apa dia? Sini. Lebih nggak manusiawi sini?
Ya makanya gua kesana. Oh gitu. Ya berarti kan Iya. ya maksudnya gua pengen ngulik aja sih Kak. Iya. Pengen ngulik. Berarti lu nggak munafik juga kalau kayak Iyalah, gitu. nggak mau napik, butuh bensin dan butuh perut, isi perut. Iya. Kak, Iya. kan lu jauh nih ya. Berarti kan intens ketemu keluarga juga agak susah ya. Maksudnya paling malam doang gitu kan. Iya. Karena lu pagi sampai sore lu harus berurusan sama dunia pendidikan. Iya. Itu dari pihak keluarga lu ada larangan atau gimana gitu? Alhamdulillahnya nggak ada gitu ya, nggak ada untuk misalkan waktu, karena memang gue juga dari SMP full 3 tahun itu tinggal di sekolahan gitu. 3 tahun lu tinggal sekolah? Iya, paling pulang Minggu, Sabtu Minggu gitu kalau lagi libur pulang gitu. Karena kita jadi apa ya, kalau di sekolahan tuh kayak penjaga sekolahan, juga perawat sekolahan, anak pasus itu krokodil dan Raffles. Krokodilnya doang sih, kalau yang putranya doang. Jadi nginep di sekolahan, di multimedia, di kantor gitu. Pas SMA ya alhamdulillah gua belajar ilmu agama dikit-dikit. Jadi sekolah di Parung Panjang, pulangnya ke pondok gitu. Oh gitu. Jadi nggak pulang ke rumah. Jadi Iya berarti emang lu nggak ada larangan sama sekali Kak? nggak ada, alhamdulillah. Iya maksudnya kalau misalkan ya tadi gue balik lagi ke itu sih, soalnya lu kerjanya ke wilayah sana yang melalui mobil-mobil yang serem kalau menurut gua. Ya pastilah kalau namanya punya istri pasti ada rasa deg-degan kali ya. Iya, pasti. Oh, wah ketemu mobilnya mobil-mobil besar yang pertama, terus jalannya juga cukup terjal, debunya parah. Walaupun lu kagak ngerokok, tapi kalau misalkan tiap hari ketemu polusi juga sama aja, paru-paru juga kan bisa jebol. Iya. Benar kan ya? Iya. Tapi gue punya alternatif sih, jalur alternatif. Jadi bukan lewat Parung Panjang. Jadi gue lewat Kutruk, lewat perkampungan lah gitu. Oh, Terus lewat perkampungan langsung di PLP Curug gitu. Oh gitu. Jadi Berarti emang ini gua mau negasin. siap. Keluarga lu dukung 100% dengan aktivitas lu yang padat banget. Alhamdulillah dukung. Tapi kalau misalnya lagi ada acara ya paling ada aja lah omongan mah. Oh gitu ya. Iya, masalahnya kalau ya gua tahu lah kalau gitu. kalau kayak lomba gitu kan pasti tiap hari itu kan. Iya. Apalagi udah hamin itu udah pasti ya latihannya nyampe sore, ngobrolnya nyampe malam, kita evaluasinya nyampe malam sama lu nih sama teman-teman gitu kan. Iya. Ini Kak, selama lu di Pramuka di Tangerang itu menurut lu gimana? Apanya nih? Dari segi apanya? Keseluruhannya kan lu juga di gugus depan pasti bergabung dengan Warti Ranting kan, pasti gabung juga dengan Warti Cabang. Iya. Menurut lu ada nggak sih kayak dukungan atau support dari Warti Ranting itu saat lu berlaga atau saat lu berlomba membawa nama baik sekolah? Gue sih mikirnya begini, setiap kita lomba kalau kita bawa nama sekolah pasti juga kita bawa nama Warti Ranting. Apalagi keluar daerah pasti kita bawa nama Kabupaten Tangerang. Itu ada dukungan atau support khusus nggak dari mereka? Kalau dari dukungan sih kayak terutama material ya itu kayaknya nol besar di 3 kecamatan yang gue pegang gitu. Kalau untuk dukungan kayak semangat atau support yang lainnya dari Kuaran atau sekrannya apa, alhamdulillah ada gitu. Ada ya. Berarti masih ya kita walaupun ya lu juga nggak ngarepin materi kan, yang penting ada dukungan, doa restu mungkin ya. Apalagi satu lagi dipermudah ketika akses kita mau Pramuka Garuda gitu atau misalkan kegiatan kayak jambore daerah atau misalkan jambore cabang anak didik kita gitu kan harus ada rekomendasi atau misalkan surat izin dari Kuaran itu yang apa namanya kadang sedikit agak susah gitu, harus nemuin orangnya atau misalkan apa lu namanya, mau nemuin orangnya kenal apa enggak? ya kenal Kan iya, maksud gua kadang ada juga kan yang maksudnya ya harus kenal aja. Jadi kalau nggak kenal kitanya pertama kalau nggak kenal kita bingung dia tugas di mana, yang kita nggak tahu rumahnya, jadi susah mau nyemperinnya kan. Berarti ya enak lah ya di Tangerang mah dibanding di sini ya. Alhamdulillah. Maksudnya biar orang-orangnya bisa bersyukur gitu kan. Hidup di Tangerang itu apa mungkin guanya doang kali, karena guanya banyak di Tangerang jadi gua ngerasa nyaman di Tangerang. Mungkin ketika misalkan gua bercemplungan benar-benar tinggal di sini, megang pangkalan di sini, Parung Panjang, mungkin gua juga ngerasa mungkin lebih betah di Parung Panjang mungkin gitu. Ini Kak, gue bilang kan dulu pembina lomba ya, maksudnya gue bosan ngeliatin dulu lomba mulu. Kayak SKU itu lu kerjain gak sih? Ya dikerjain, alhamdulillah. Dikerjain ya. Dikerjain Lu juga ngirim kan Pramuka Garuda juga? Ngirim, alhamdulillah. Ngirim ya. Iya. Oh, berarti ya masih sesuai koridor, sesuai jalurnya lah ya. Iya, alhamdulillah. Kalau kejadian lucu atau unik di Pramuka di Tangerang ada nggak? Ada.
dan sering masih gua liatin. Bukan tuh? liatin, sampai ditegur pernah. Gua sekolahnya nggak bakal gua sebutin. Saat itu gua lomba di Tangsel ya. Apa namanya? Saat ikut lomba, gua 3 tahun berturut-turut ikut lomba di event itu. Ketemu anak didiknya hafal banget itu, dantonnya itu dia lagi sampai 3 kali berturut-turut di sekolahan yang lain waktu itu lombanya. Nah, ketemu lagi di sekolahan yang lain. Di event itu ternyata dia masih jadi danton, dia masih jadi ketua regu, dia masih jadi leader di situ. Ternyata pas gua selidiki anak itu udah kelas 2 SMA. Anak itu udah kelas 2 SMA dan biasalah. Mungkin lebih gampang mungkin ya, kalau mohon maaf nih, di pondok, itu anak pondok. Dua-duanya anak pondok gitu. Sampai saya debat banget sama ustadznya gitu, sampai saya mohon maaf gitu, saya akhirnya bawa agama, dibawa sumpah juga, ya akhirnya dia ngaku dan minta maaf, dan dia di 2 sekolahan sekaligus itu. 2 sekolahan yang saya kesel banget. 2 sekolahan itu udah sering, ya emang sekolahnya lumayan bagus juga, terutama dari segi lapangan lah, untuk pioneering, untuk apa namanya, untuk PBB-nya juga, IEL-nya, ditambah satu apa namanya PUPK-nya. Kebetulan anak itu anak PUPK gitu. Bayangin aja kelas 2 SMA ngelawan anak didik kita yang masih kelas 7 gitu. Ya pasti pengetahuan sama daya apa namanya, pengalaman lombanya pasti udah jauh berbeda. Pasti itu pengalaman banget. Jangan sampai lah terjadi untuk kakak-kakak yang lain bawa anak lomba tapi bawa anaknya buat anak SMP tapi di ini SMA gitu.